Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mungkin saya lupa menyampaikan tentang dasar pengenalan tentang mata pelajaran informatika di kelas 10 SMK mungkin ya. Nah, kita masuk ke bab 1 dulu di perkenalan informatika. Nah, di sini apa sih pengertian dari informatika? Informatika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data diproses menjadi informasi yang berguna melalui platform atau pemanfaatan komputer, perangkat lunak, dan algoritma. Jadi, informatika itu tidak hanya terpatok dalam apa mengenal komputer saja, kayak kayak kan dulu TIK ya. Tapi itu cangkupannya lebih luas. Jadi kita belajar tentang bagaimana memproses suatu data, terus belajar tentang perangkat lunak, bahkan kita belajar tentang cara berpikir atau cara proses aplikasi itu bisa berjalan. Nah, kita juga akan dituntut untuk berpikir logis, sistematis, dan pemecahan masalah atau problem solving. Jadi di sini kita nanti akan belajar untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kayak gimana sih cara WhatsApp mengirim pesan ke tujuannya gitu kan. Dari awal kita ngetik, terus sampai ke diproses, sampai ke nyampe ke brainware atau user lain. Nah, adapun tujuan mempelajari informatika yaitu mau tidak mau kita itu harus mengakui bahwa kita itu terlahir di dunia digital, di masa digital, di mana perkembangan zaman, perkembangan teknologi di saat kita lahir sudah berkembang ya, berkembang pesat. Misalkan sampai sekarang kan ada tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, tujuan mempelajari informatika adalah yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir logis atau membiasakan nantinya siswa berpikir runtut, sistematis, dan masuk akal. Jadi, kalau di informatika itu memproses sesuatu hal itu harus masuk akal atau menyelesaikan suatu problem solving itu harus menggunakan atau dilakukannya yang sistem yang masuk akal gitu. Terus membekali keterampilan digital abad 21. Ya, ini yang dimaksud seperti sekarang kan ada literasi digital, pemrograman, dan pemanfaatan teknologi. Kita itu ya terlahir di era digital gitu, semua digital. Ada digital terbaru itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan terbaru itu. Semua hampir berbasis tentang artificial intelligence. Nah, terus nanti juga agar kalian tahu bahwa literasi digital itu penting. Terus etika kewargaan digital. Kenapa sih kita tidak boleh memposting atau melakukan suatu postingan yang akan mengundang eh, pertengkaran gitu kan? Gitu. Terus gimana sih kita memfilter informasi yang masuk seperti hoax-hoax yang selalu bertebaran di media sosial. Nah, terus mendukung pemecahan masalah nyata
Siswa belajar menyusun solusi menggunakan teknologi, membuka peluang karir. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau nih untuk berkarir di bidang teknologi, boleh. Termasuk nanti kalian kan pengelolaan teknologi di kelasnya, seperti media sosial gitu kan. Nah, itu membutuhkan kemampuan dalam teknologi. Nah, di sini ada komponen utama informatika. Yang pertama adalah perangkat keras, hardware, disebutnya hardware. Ada CPU, RAM, hard disk, monitor, keyboard. Jadi pada intinya adalah perangkat keras disebut hardware itu ketika nyata gitu loh. Kayak mouse gitu kan nampaknya ada gitu. Terus CPU itu yang kotak di komputer itu CPU disebutnya. Semua RAM, hard disk, terus monitor, terus printer, itu hardware. Perbedaannya dengan perangkat lunak atau software, software itu yang tidak nampak, seperti aplikasi, sistem operasi. Sistem operasi itu adalah seperti Windows atau suatu sistem yang berjalan di suatu hardware gitu misalkan. Ya, terus kita menggunakan Microsoft Word, itu adalah golongan dari software sebenarnya. Nanti kalian menggunakan WhatsApp, terus Instagram, itu software, aplikasi atau perangkat lunak. Terus nanti ada komponen utama dari data dan informasi. Nanti ada pengelolaan apa? eh, Pengelolaan data di aplikasi. Terus ada brainware atau manusia atau user atau pengguna. Ketika kalian menggunakan suatu teknologi, nah kalian disebut brainware atau user gitu ya. Nah, sebelum ke sini, tujuan lain dari informatika adalah memberikan kalian pengetahuan atau kemampuan dalam memilih informasi, dalam berhati-hati dalam menggunakan media sosial gitu kan. Nah, di sini ada jantung informatika adalah algoritma. Algoritma adalah suatu tahapan atau langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma kita garis bawahi adalah langkah-langkah atau tahapan yang logis. Logis itu adalah masuk akal dan sistematis atau terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, ciri algoritma adalah memiliki start and finish atau memiliki awal dan akhir. Tersusun dari langkah-langkah terbatas, bersifat logis dan dapat dijalankan. Jadi gitu. Kan kalau misalkan kita membuat suatu algoritma, kan algoritma itu yang akan kita pelajari di informatika kelas 10 itu ada tiga. Yang pertama runtunan, yang kedua ada seleksi kondisi if else, yang ketiga adalah perulangan atau looping. Jadi ciri-ciri algoritma adalah memiliki awalan dan akhir, terutama logis ya, termasuk logis. Terus dapat dijalankan, jadi nanti ada struktur-struktur yang harus memenuhi dalam suatu algoritma. Nah, di sini contoh algoritma membuat teh, siapkan gelas, gula, teh celup, dan panas. Nah, di sini masukkan gula ke dalam gelas, celupkan teh, tuangkan air panas, aduk hingga rata, sajikan. Ini adalah suatu algoritma terstruktur kan, bahwa algoritma itu tidak selamanya harus coding, tidak harus kode-kode pemrograman gitu. Bahkan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada penerapan informatika dalam kehidupan. Yang pertama, aplikasi Gojek atau Grab. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa implementasinya di sini? Implementasinya apa di sini?
Ini, kalau misalkan kalian menggunakan Gojek atau Grab, atau misalkan contoh aja kalian menggunakan Google Maps, kalian menuju ke suatu tempat misalkan dari Banjaran itu mau ke Soreang. Nah, dia akan menunjukkan jalur, menunjukkan tahapan untuk menuju ke Soreang. Nah, ketika ada suatu kondisi misalkan macet, dia akan merekomendasikan jalur yang lain. Nah, itu adalah eh, penerapan informatika dalam kehidupan. Nanti dia akan menawarkan rute tercepat. Terus perbankan, ini ada mobile banking, memproses transaksi dengan aman. Informatika, karena biasanya dia menggunakan software. Contohnya m-banking gitu ya, mobile banking. Terus di sosial media, algoritma. Algoritma ini di sosial media itu untuk merekomendasikan konten-konten yang akan keluar di media sosial Anda. Jadi sistemnya kalau misalkan kalian menyukai suatu konten, dia akan memunculkan konten-konten yang sama halnya. Kenapa? Nah, itu disebut dengan algoritma. Nah, kesimpulannya adalah ilmu informatika adalah ilmu tentang pengolahan informasi. Tujuannya untuk membangun cara berpikir logis, kritis, dan bisa memecahkan suatu masalah. Dan algoritma adalah suatu inti dari informatika. Sangat bermanfaat dalam kehidupan modern, dari transportasi, perbankan, hingga media sosial. Nah, untuk materi kali ini mungkin hanya sekian. Boleh kalian membuat suatu rangkuman, boleh kalian cek di bawah di deskripsi. Takutnya saya memberikan instruksi atau penugasan yang harus kalian selesaikan. Dan jangan lupa untuk memberikan kesimpulan di komentar dan sebutkan nama dan kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.